Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Mana kabar semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ada yang bawa HP-nya? Tolong diangkat HP-nya. Angkat HP-nya. Angkat semua HP-nya. Semua, saya mau lihat semua. Angkat, keluarin dari tasnya. Ya. Sekarang saya mohon yang semua megang HP-nya, lihat di silent atau belum. Tolong. Kalau bisa di off sekalian. Ya. Saya heran sekali, setiap imam maju, stau, luruskan saf. Mohon jamaah yang belum nonaktifkan HP-nya, mohon sementara nonaktifkan. Allahu Akbar. Tetap saja ada bunyinya. Jadi terus jalan keluarnya bagaimana? Kira-kira jalan keluarnya apa? Atau kita minta polisi periksa dulu sebelum salat? Jadi mohon, kalau lagi salat, ini dosanya 2 kali. Dosanya 2 kali. Yang pertama, kita terganggu. Akhirnya kita kefikiran, malah rasa malu kan? Ya Allah, bunyi suara. Tapi tidak mau bergerak, menggerakkan tangannya, matiin HP-nya. Alasannya apa? Sudah belajar dari kecil 3 gerakan membatal salat. Kata siapa? Kata siapa? Jadi kalau anda menggerakkan tangannya untuk matiin HP-nya boleh, karena ini dosanya mengganggu orang lain. Biarpun 10 kali gerakkan, bawakan, naik di depan mata, matiin, terus kembaliin lagi. Jangan pura-pura khusyuk. Jadi bunyi terus, dah mau bergerak, terganggu. Begitu saya tanya habis salat, oh maaf saya lagi khusyuk. Khusyuk apaan? Masa tidak terganggu? Kita aja yang terganggu. Ini dosanya 2 kali. Kita membawa HP, membunyi suaranya di waktu salat. Yang kedua, dosanya mengganggu banyak orang. Jadi semua orang yang kehilangan khusyuknya dalam salat, kita bawa dosanya. Dan kita, jamaah sekalian, kita kenapa mau salat? Allah ridha kan? Kenapa mau salat? Diampuni dosa kita. Agar kita keluar dari habis salat, insyaAllah bersih dari dosa. Malah kita sekarang bikin dosa dalam salat. Wala hawla wala quwwata illa billah. Jadi tolong diperhatikan. Tolong sekali lagi, kalau anda ketinggalan, lupa, atau tiba-tiba datang telat, kemudian langsung masuk sama imam, baru pas lagi salat, bunyi suaranya, gerakkan tangannya biar 10 kali. Gerakkan tangannya, keluarin HP-nya, matiin, terus kembali lagi. Daripada membawa dosa yang lebih besar. Dan kalau ada gerakan dalam salat yang terkait untuk kemaslahatan salat, boleh. Yang tidak boleh, 3 kali gerakan yang membatal salat, ya sebentar-bentar lihat jam. Ini kan tidak ada hubungan dengan salat. Sebentar-sebentar apa gitu, terus melihat. Itu yang namanya batal salat. Tapi kalau HP kita sudah tahu, lupa matiin,
mengganggu orang lain, gerakkan tangannya, tidak masalah. Jadi mohon diperhatikan soal itu. Terus yang kedua, sebelum masuk tanya jawab, saya selalu suka kalau datang agak maghrib, saya suka masuk dari belakang. Yang saya perhatiin, mohon maaf, banyak jamaah suka salat di saf belakang, padahal di depan banyak saf kosong. Akhirnya mereka terganggu, orang yang baru datang juga terganggu. Mau lewat bingung mau lewat mana. Ya, zaman Rasulullah mereka ribut soal saf pertama, beributan soal saf pertama. Jadi tidak ada istilah silahkan. Kemarin saya melihat heran, satu orang pas lagi salat, saf yang di depan kosong, dia dah mau maju. Terus ada, ayo nak silahkan, mau aja nak. Kok silahkan? Kalau sahabat malah ribut, malah dia mau duluan. Karena kenapa? Karena Rasulullah mendoakan 3 kali. Ya Allah, rahmatilah orang yang di saf pertama. Kata sahabat, ya Rasulullah, terus saf yang kedua, ya Allah, rahmatilah yang salat di saf pertama. Ya Rasulullah, terus yang kedua, ya Allah, rahmatilah saf yang pertama. 3 kali. Terus masih sahabat bertanya, ya Rasulullah yang kedua. Baru Rasulullah kemudian yang kedua. Cuma sekali disebutkan yang kedua. Malah di zaman SAW, "Lau ta'lamuna ma fi salati was saffil awwali." Kalau kalian tahu pahala salat di saf pertama itu, sambil terpaksa kita udian, faham udian? Udian ya, udian ya. Apa bahasa? Udian, betul ya. Jadi dibawakan nama kira-kira siapa yang terpilih salat di zaman Rasul seperti itu. Saking mereka semua mau di saf pertama. Oleh kerana itu jamaah sekalian, apalagi Jumatan, orang masuk Jumatan suka di belakang, sandar, tidur lagi. Seolah-olah dia datang sudah nawaitu, ya istirahat tidur, bukan untuk nawaitu Jumatan. Oleh kerana itu kita selalu berusaha kalau isi khutbah Jumat tidak melebihi 15 minit. Karena di Indonesia kan beda sama di Madinah. Di Madinah kan Jumat libur. Kalau di Indonesia kan hari kerja. Jadi orang dari pagi sudah bangun beraktivitas, begitu datang jam siang yang biasanya jam istirahat untuk makan, tapi karena kita Jumat, ya udah umat Islam ikut Jumatan. Malah kadang orang bingung mau makan duluan atau Jumatan duluan. Udah makan aja dulu, gampang Jumat. Ini imamnya suka banjan. Ya pas datang imam sudah naik mimbar, malah kadang-kadang di khutbah yang kedua baru dia masuk masjid. Salat 2 rakaat terus duduk, udah selesai pulang. Padahal pahala datang sebelum imam naik mimbar itu cukup ditulis nama kita oleh malaikat. Ditulis nama kita oleh malaikat. Oleh kerana itu jamaah sekalian, saya mohon kalau anda datang ke masjid, silahkan isi saf yang pertama, supaya anda tidak terganggu dalam salatnya kalau lagi salat sunnah, dan juga tidak menghalangi orang yang baru datang. Saya juga tidak enak, saya tadi lewat malah bingung mau bagaimana ini. Mau lewatin orang salah, mau diam juga salah, mau ini. Akhirnya banyak menjadi bersoalan-bersoalan yang kita susah atasi. Tapi kalau kita sama-sama bekerja sama, dan yang kedua kita menjalankan sunnah Rasul, ini manfaatnya. Selama kita masih menjalankan ajaran Rasul, berarti insyaAllah tidak ada masalah sama sekali. Di antara ajaran Rasulullah SAW, ya isi saf pertama. Pertama mendapatkan pahala yang begitu luar biasa. Yang kedua sudah mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong diperhatiin soal itu. Hapinya sama soal isi saf ke depan, agar kita sama-sama bisa nikmati ibadah kita selama ada di masjid. Terima kasih. Ya, silahkan. Baik jamaah Allah, yang melanjutkan kembali dalam kajian kita yaitu tentang sesi tanya jawab. Perlu kami informasikan beberapa pertanyaan sudah kami rangkum semua.
karena banyak sekali khususnya di Facebook Syekh Ali itu banyak sekali pertanyaan hingga kami repot untuk mensortirnya. Untuk itu mungkin bagi jamaah yang pertanyaannya mungkin belum kami bacakan, mungkin bisa dipending atau mungkin bisa di lain waktu gitu. Ini sudah banyak pertanyaan, banyak mengenai problem keluarga dan juga hukum-hukum dasar dalam agama Islam. Untuk itu mungkin pertanyaan satu ini bisa kita jadikan sebagai landasan untuk kita bersama. Kita akan mengawali dan saya akan bacakan tentang keluarga. Ini adalah kisah seorang ibu yang menantikan kasih sayang dari anaknya. Jujur saya ketika membaca ini sangat terharu sekali. Menantikan atau seorang ibu menantikan kasih sayang dari seorang anak. Ceritanya banyak, tapi saya singkat menjadi kalimat. Yang pertama atau saya sebutkan, ada seorang ibu memiliki anak laki-laki dan sudah menikah. Si anak bersama istrinya sudah 12 tahun dan belum dikaruniai seorang anak. Hingga si anak tersebut bersama istrinya sering cekcok, hampir cerai tapi rujuk kembali. Dan setelah rujuk kembali, si anak ini bersama istrinya tidak pernah kembali atau ke rumah ibunya, sampai ibunya tersebut menelpon ke anaknya yang laki-laki, tidak diangkat dan dimatikan. Seorang ibu akhirnya meminta solusi dari Syekh Ali, bagaimana solusinya supaya seorang anak yang sudah menikah agar selalu sayang kepada ibunya. Demikian mungkin rentetan dari kisah seorang ibu yang saya disampaikan. Silakan Syekh Ali. Itulah zaman ini, zaman yang sudah anak kita sudah tidak peduli orang tua. Dan banyak anak zaman ini merasa dia bisa sukses tanpa orang tua, dia bisa selamat tanpa orang tua, bisa bahagia tanpa orang tua. Dia belum tahu tidak diridai Allah dan tidak diterima amal ibadahnya biar haji setiap tahun kalau ibunya belum ridha. Apalagi dalam kondisi seperti ini, yang semestinya dia mengharapkan keturunan dari istrinya. Bagaimana supaya bisa mendapatkan keturunan? Sebaik-baik ibadah dalam kondisi pertanian ini, berbakti baik sama ibunya, Allah kasih keturunan. Itu kan berbakti kan amal, ibadah. Boleh kita nawaitu dalam ibadah sesuatu untuk mendapatkan hajat kita, seperti kita salat malam, seperti amalan-amalan yang lain. Dan berbakti baik seperti ini memberikan perhatian, biarpun ibu kita jahat, ibu kita tidak pernah perhatiin kita, ibu kita bagaimanapun, tetap kewajiban anak berbakti. Kalau Allah sudah menjelaskan dalam surat Luqman, kalau orang tua kita musyrik kafir, Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm. Kalau mereka menyuruh kamu berbuat syirik kepada Allah, kufur kepada Allah, jangan turuti mereka, tapi tetap wasahibhuma, sahabati, bersahabatlah sama mereka, berbakti baiklah sama mereka. Saya masih ingat satu cerita, seorang yang keterlaluan sama ibunya. Dan kita sudah melihat sekarang zaman ini, bukan orang sudah durhaka, malah kata durhaka itu sudah termasuk perkataan yang lama. Tapi sekarang kita melihat orang berani caci maki ibunya di hadapan orang. Orang malah sekarang ini berani memukul ibu di hadapan orang, malah sambil membunuh ibu. Demi apa? Demi dunia saja. Dia membawa dan berlaku sebuah keburukan yang akan nempel keburukan itu selama-lamanya, dunia akhirat. Dan saya pernah menjelaskan, salah satu ancaman Allah bagi orang yang durhaka dihukum di dunia sebelum di akhirat. Di antaranya terjamin su'ul khatimah, bukan husnul khatimah.
Ada seorang saya kenal dekat, sudah meninggal. Orang itu tidak sopan sama ibunya. Sambil kalau ibunya minta tolong diantar atau dijemput atau apa, bermacam-macam alasan. Kalau ibunya masih minta tolong dengan kata-kata baik dan lembut, malah dia berteriak, udahlah cari orang lain, saya tidak mau. Akhirnya ibu kan nangis karena mania ibu. Barnas ketika satu malam ibu menelpon untuk dijemput, tolong sambil didoakan. Akhirnya terpaksa anak itu, ya udah, tapi kalau saya sampai jangan lama-lama. Begitu dia datang ke bawah, dia telefon ibunya 2 menit. Mendadak, sudah mendadak datang. Dia tidak kasih tahu saya mau datang. Dia sudah sampai ke tempat, dia langsung telefon, saya sudah di bawah 2 menit, kalau tidak turun saya tinggalin. Apa yang terjadi? Datang karena ibunya, ya namanya baru datang, masih pakaian bersalaman sama tamu-tamu orang itu, mau turun, malah anaknya ditinggal. Saya tahu cerita ini dari seorang polisi. Ibu menunggu karena dia berfikir barangkali anaknya belum datang, lagi hujan besar. Datang polisi melihat ibu, nunggu apa? Malam-malam nunggu anak saya. Cuba lihat baik sangka ibu sama anaknya, tapi anaknya tinggalin, tidak peduli. Di sisi lain, anaknya kena kecelakaan dan membawa mobil, tabrak truk yang membawa besi, masuknya besi lewat mata sama hidungnya, meninggal langsung. Besi yang dibawa oleh truk itu masuk lewat mata sama mulutnya, keluar dari bagian kepala dari belakang. Ini salah satu balasan Allah bagi orang yang durhaka. Terjamin kematian su'ul khatimah, kematian buruk, kematian celaka, belum lagi di alam kubur, belum lagi nanti di akhirat. Tapi dalam kondisi ibu, saya minta sama ibu, tetap ibu sabar, tetap ibu mendoakan, tetap ibu mendoakan. Kalau tidak diangkat, SMS doa, SMS isinya doa, mendoakan semoga Allah bukakan hatinya. Dan kami doakan semua, semoga Allah kembalikan anak yang ditunggu-tunggu kasih sayangnya. Mudah-mudahan Allah hidayahkan, Allah bukakan hatinya, Allah sadarkan agar dia kembali kepada ibu dan memberikan kasih sayangnya, kalau benar-benar dia ingin kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Dan kita tahu tidak ada seorang bisa ikhlas sebagaimana keikhlasan ibu. Dan mudah-mudahan Allah sabar, Allah kasih pahala sabarannya, Allah balas ikhlasnya, dan Allah kuatkan lahir dan batinnya. Kalau memang ibu merasa anaknya tidak kasih sayang lagi, jangan sedih, karena Allah yang sayang sama ibu. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah. Dan selanjutnya pertanyaan mengenai problematika keluarga kembali, yaitu kisah seorang wanita yang menikahi laki-laki yang sudah beristri. Wanita ini menjadi bumerang bagi keluarga tersebut hingga suaminya menceraikan istri lamanya. Pertanyaannya adalah, apakah seorang wanita ini termasuk perampas hak orang lain, dan apakah ibadah seorang wanita yang diterima? Terima kasih. Ini soal nikah lagi. Sebenarnya bersoalan nikah itu, di luar jodoh ada taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua bisa mempunyai istilahnya hidup bahagia, tapi di samping itu memiliki istri lebih daripada satu. Itu menurut saya orang yang bisa membina keluarganya semua, itu sesungguhnya itu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan semua orang sanggup, apalagi kebiasaan kita di Indonesia. Dan kita melihat seperti ini di Arab pun sekarang tidak hampir sama di Indonesia. Tidak semua bisa menerima kondisi itu.
dari zaman Rasul. Tapi karena namanya Rasul, Allah berikan kemampuan bisa menjadi suami yang adil, kemudian jujur, dan bisa membina keluarga yang begitu banyak istrinya. Jadi tidak bisa kita jelaskan karena alasannya si orang ini menikahi lagi gara-gara masalah dalam rumah tangga, kemudian terjadi kurban menceraikan istri pertama, berarti kita memutuskan tidak boleh orang nikah lagi. Saya tidak berani, ini karena urusan agama. Tapi yang jelas, yang bertanggung jawab dalam hal itu adalah suami, bukan istri yang pertama atau istri yang kedua. Karena sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai yang tanggung jawab, sebagaimana firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau dia sudah menikahi lagi dan dia sudah memiliki istri yang sudah mencukupi segala kebutuhannya, segala keperluannya, tapi dia mengambil resiko nikah lagi, kemudian menjadi masalah-masalah, tidak bisa kita salahin A atau B selain suami, karena dia sendiri yang mengambil arah, yang mengambil risikonya sendiri, dan dia akan bertanggung jawab. Dan sudah berkali-kali kita jelaskan, kalau tidak sanggup adil, artinya jangan sampai, itu kata adil ini sebenarnya jamaah sekalian itu sangat luas, pintunya bukan pendek, atau difikirkan adil itu berarti adil dalam hubungan atau adil dalam makanan. Tidak, dalam perasaan pun terhitung, dalam ucapan pun terhitung. Apa yang kamu ucapkan sama yang pertama, ya dinilai juga sama yang kedua. Jangan pura-pura bercakap-cakap atau berkata-kata yang tidak sesuai. Kalau soal masalah hati, itu kan milik Allah dan kita tidak bisa tentukan. Ya bisa jadi hati memiliki istri pertama dan bisa jadi istri yang kedua. Sebagaimana Rasulullah SAW begitu sama Siti Khadijah, ya mencintai Khadijah radhiyallahu anha. Tapi begitu menikah Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW berkata, saya lebih mencintai Siti Aisyah daripada istri-istri lain. Oleh karena itu, yang mengambil risikonya dan dosa dalam hal itu adalah seorang suami. Karena dia yang diberikan amanat oleh agama. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal itu pemimpin, kaum laki-laki pemimpin. Tapi pemimpinnya bagaimana? Bukan orang yang memukul istri, yang marahi istri, yang menyakiti istri. Bukan. Yang di sini pemimpin yang adil, yang jujur, yang kasih sayang, yang amanat, menghargai istrinya di dalam rumah maupun di luar rumah. Seolah-olah selalu ada istrinya di samping dia. Orang-orang suami terbuka sama istrinya, istrinya terbuka sama suami. Itulah yang perlu kita jaga. Dan setahu saya, setiap rumah yang benar-benar sakinah, mawaddah, rahmah dan dimendirikan dalam agama sesuai apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, tidak akan bisa jadi masalah soal poligami atau nikah lagi. Tidak akan bisa menjadi masalah. Tapi yang menjadi masalah risikonya apa? Karena rumah tangga itu tidak dimendirikan dengan agama yang benar. Banyak kacau. Mungkin ada istrinya Masya Allah salih luar biasa, tapi suaminya malah jauh dari agama. Akhirnya suaminya berfikir mau nikah lagi, ya pasti timbul masalah. Karena dia sama istri pertama aja tidak adil, apalagi mau nambah lagi. Nah, itu yang harus difikirkan. Kita di sini bukan masalah. Memang Islam membolehkan seorang laki punya 4, tapi sebelum memfikirkan punya 4, syaratannya sangat sulit dan syaratannya banyak. Sebelum anda berfikir mau nikah 1, 2, 3 atau 4, harus belajari bagaimana persyaratannya sebelum masuk dalam hal-hal yang akan ditanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Dan bisa jadi orang itu tidak masuk surga karena dia berlaku sesuatu yang tidak benar sama istrinya. Jadi bahaya sebenarnya. Bukan masalah gampang mengambil keputusan. Orang-orang selalu kita mendengar orang-orang berkata Islam membenarkan, Islam membenarkan, Islam membolehkan. Tapi sebelum membolehkan, belajar apa risikonya, apa. Banyak hal yang perlu dipelajari. Sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah politik, sejarah
kehidupan kita sehari, budaya termasuk terhitung. Dan kalau kita kembali lihat istri Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW sampai memiliki istri 11. Kalau saya melihat dalam sejarah, semua istri Rasulullah SAW dinikahkan karena kemaslahatan. Ada alasannya sosial, ada alasannya budaya, ada alasan macam-macam. Dan kita melihat semua istri Rasulullah SAW sudah tua dan janda. Satu-satunya yang gadis hanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada lagi. Malah Rasulullah SAW habis Siti Khadijah menikah dengan Siti Saudah radhiyallahu anha, yang menjadi istri yang kedua sesudah meninggal Siti Khadijah 2 tahun. Dan Siti Saudah waktu Rasul usia 52, Siti Saudah 82. Jadi banyak yang kita harus fikirkan. Oleh kerana itu, orang-orang seorang suami bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf jamaah sekalian, banyak yang kami terima bersoalan dalam rumah tangga itu, dan saya melihat karena banyak masalah dalam rumah tangga karena jauh dari agama yang benar. Bukan pura-pura beragama. Ada orang pura-pura beragama, jadi dikenal sama orang, oh ini orang Masya Allah. Tapi yang lebih tahu, oleh kerana itu kata Rasulullah SAW, kalau anda mau tahu sifatnya seorang sebenarnya, mau tahu jujurnya orang, mau tahu akhlaknya seorang, tanya siapa? Tanya istri. Alhamdulillah istri saya dah ada. Tanya istrinya, dia lebih tahu semua. Sampai ke dalam-dalamnya dia lebih tahu. Oleh karena itu, kalau kita merasa malu sama istri kita, ya harus malu sama Allah dulu. Malu sama Allah. Berarti banyak masalah. Saya kemarin memfikirkan, saya baru datang dari Lombok, saya memfikirkan bagaimana cara, saya lagi buat satu tulisan namanya muhasabah, suami istri, masing-masing punya buku saku kecil, tapi muhasabah. Tak boleh buku ini dilihat sama istri, buku istri tak boleh dilihat sama suami, masing-masing muhasabah. Ada gimana cara, dan juga dari pihak istri banyak hal yang perlu diperbaiki. Banyak hal. Kenapa sekarang kita melihat suami saya suka selingkuh, suami saya suka main perempuan di luar, walaupun tidak berbuat hal-hal dosa, tapi istilahnya ya suka bertamu, suka bercanda, suka main, suka apa saja. Ya ini berarti beriksa, ada apa kekurangan saya sampai suami saya suka ke sana. Berarti ada dari dua sisi harus kita betul-betul memperhatikan. Dan insyaAllah doakan, insyaAllah ada program yang insyaAllah sangat bermanfaat, menjadi pelajaran. Dan saya harap sebagaimana di Brunei diharuskan sebelum tertulis akad nikah, diharuskan ikut seminar belajar bagaimana seorang suami menjadi pemimpin, bagaimana seorang istri menjadi istri yang salihah. Sebelum dibolehkan nikah dan tanda tangan ijab kabul apa semua, sebelum dah boleh, sebelum dia dua hal, di check up kesehatannya, yang kedua soal belajar pendidikan khusus untuk rumah tangga. Yang saya harap insyaAllah di Indonesia diharuskan seperti itu, supaya tidak, karena 90 masalah di Indonesia, 90% masalah negara Indonesia karena rumah tangga. Karena rumah tangga. Kalau insyaAllah rumah tangga aman, bagus, sakinah, mawaddah, rahmah, insyaAllah negara ini maju. Ya, kami doakan mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk kita semua. Masih mengenai pernikahan syar'i, luar biasa. Tapi perbedaannya ini tentang hukum pernikahan. Seseorang yang menikah dengan wanita dan wanita itu sedang atau dalam keadaan hamil di luar nikah, bagaimana hukum menikahi wanita tersebut? Astagfirullah. Tak boleh. Orang nikah sama wanita hamil, tak boleh. Mau hamil di luar nikah, mau hamil dalam nikahnya tapi suaminya meninggal, tetap tak boleh sampai dia
melahirkan, sudah jelas nanti, dan harus terbuka. Seorang wanita ini menceritakan sebenarnya apa. Kalau suami atau calon suami yang sudah menerti berlaku calon isterinya sudah begini, apakah dia mau terima atau tidak. Dan harus isteri, kalau dia benar-benar sudah sadar berlaku dia sudah berlaku zina sampai bisa hamil, kemudian dia taubat dengan benar, Allah SWT Maha mengampun. Tapi jangan menutupi atau pura-pura tidak mau tunjukkan kehamilannya. Kalau barangkali baru masih hamil, jadi tidak kelihatan, jadi dia mau segera pura-pura atau pura-pura nikah supaya seolah-olah dia tunjukkan kepada keluarga, saya hamil dari suami. Mana dosanya jadi 2 kali, dosa besar lagi. Karena akan terkait banyak soalan nanti. Soal warisan, tak boleh dia dapat karena ini anak zina. Bagaimana bisa dimasukin dalam warisan? Dalam soal muhrim, karena dia bukan anak suami, itu berarti dalam muhrim tak bisa. Kalau seorang suami ini dari istrinya melahirkan lagi banyak anak, di antaranya perempuan, tak boleh ini jadi muhrimnya karena bukan anaknya. Jadi banyak soalan. Oleh karena itu harus seorang wanita keadaannya seperti ini, Allah SWT tahu kenapa dia bisa berlaku seperti ini sampai bisa hamil. Tapi kalau memang dia sudah sadar ini berlaku dosa besar, ini bukan dosa kecil, ini dosa besar, dan dia tapi masih bertahankan anak yang digandung daripada buan atau dibunuh lagi. Malah sekarang ada orang sekarang kadang-kadang mempunyai masalah, mengatasi masalah, buat masalah lebih besar. Dia malah membuang anaknya atau gugurkan anaknya. Ini jadi pembunuhan. Zina, pembunuhan. Bagaimana ini hidup? Kira-kira sisa umurnya, sisa hidupnya apa? Kok bisa tenang, bisa damai dalam kehidupannya begitu dia memiliki dosa? Na'udzubillah. Tapi kalau dia sudah tahu berlakunya sudah dosa besar, sudah jelas, segera taubat. Allah Maha mengampun. Kesempatan pintu taubat masih terbuka. Biarpun dosa kita sebesar apapun, masih Allah buka pintu taubatnya. Kembali kepada Allah dan jujur. Kalau anda benar-benar ingin diampuni Allah dan membuka jalan baru sama Allah, di antara kejujuran itu terbuka sama calon suaminya. Kalau dah mau dinikahkan, udah tunggu Allah saja yang memberikan pertolongannya. Alasannya, kalau saya cerita nanti tak jadi nikahin saya. Ya kalau memang punya jodoh, akan ketemu jodohnya, bukan hanya ini orang. Yang penting jangan kita simpan dan kita mulai kehidupan baru dengan dosa lagi, dosa berbohong. Ini bertambah banyak risikonya nanti. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Syekh, kita sejenak rehat untuk mendengarkan ajaran Isya. Astagfirullah. أشهد أن لا إله
حي على Jadi pernikahan tidak sah. Pernikahan seorang menikahi seorang wanita yang sedang hamil tidak sah. Kalau seandainya terlanjur dia menikahi seorang wanita sedang hamil, apa itu hamilnya di luar nikah atau memang hamilannya dari suami yang benar tapi suaminya meninggal, tidak menunggu melahirkan, nikahnya itu tidak sah. Oleh karena itu ditunggu sampai dia melahirkan dan diulangi lagi ijab kabul. Diulangi lagi ijab kabul. Wallahu ta'ala alam. Dan selanjutnya masih mengenai tentang keluarga. Ya, ada seorang istri bercerita, dia sering memarahi suaminya, sering spontan dengan mencaci maki seorang suaminya. Bagaimana hukumnya dan bagaimana ibadah yang dia lakukan, apakah tidak diterima? Ya, kenapa marahin suaminya? Ini belum jelas. Ya, seorang istri tidak boleh marahin suaminya. Bagaimanapun keadaan suami, banyak kekurangannya, tetap istri menjadi di posisi yang lembut, kasih sayang sebagai wanita. Kita tidak pernah mengenal wanita kasar, malah justru kita mengenal wanita yang kasih sayang, yang lembut, yang semestinya kalau dia melihat banyak kekurangan suaminya, dia nasihatin. Dan kalau nasihatin jangan di depan orang, nasihatin juga mengambil posisi. Kapan kira-kira baru datang dari kerjaan, kita tahu suami saya tidak salat, terus baru datang dari kantor, capek, habis macet, langsung ini ada yang saya mau bicarakan. Apaan? Dia pasti tidak ada respon. Kamu tidak pernah mau dengar saya, ini kamu begini, kamu. Ya, kamu yang salah, karena tidak mengambil waktu yang tepat. Coba kalau dia habis istirahat, habis mandi, sudah disiapin makan, sambil dipijitin kakinya habis makan. Mas, ada yang saya mau bicara ya, boleh enggak? Dah boleh nanti. Ya udah, enggak apa-apa. Luar biasa istri yang seperti itu.
Bukan pas datang langsung dia buka. Dari mana? Kok kelamaan? Malam-malam datang, di telefon dah aktif-aktif. Istrikannya di sebelah kanan kiri, yang terus tongkatnya di sebelah kanan kanan. Kaget suaminya begitu melihat istri seperti itu. Tak bisa. Dan dosa, memang dosa mencaci maki suami, dosa. Harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa juga merusakkan. Apalagi posisi suami orang baik, orang saleh, tapi kadang-kadang ada seorang istri yang suka emosi, suka marah, suka apa saja. Ini bisa masalah. Malah ada ancaman dari hadis Rasulullah SAW, dilaknati oleh malaikat sepanjang malam sampai suaminya ridha. Bahaya. Sebenarnya dua-duanya posisinya berat, dan kewajiban suami lebih banyak memang dari kewajiban istri. Tapi harus istri melihat suami tidak mampu memenuhi kewajibannya, tetap istri memenuhi kewajibannya. Jangan menjadi saling tuntut dan saling balas. Kalau kamu baik, saya akan jadi baik. Kalau kamu begini kurang ajar, saya akan lebih kurang ajar. Bukan begitu hidup rumah tangga. Harus ada saling, ada yang kalah di antara berdua. Dan itulah posisi seorang perempuan. Saya kemarin diceritakan sama ibu saya, ceritakan soal gurunya. Subhanallah. Gurunya dapat seorang wanita, guru ibu saya, dapat suami, ya kalau kita bicara standar lah. Ya bukan sesuai. Kalau kita bicara, tidak sesuai istrinya lah. Istrinya Masya Allah termasuk guru, ulama, tapi jodohnya sama orang salatnya aja masih bocor. Tapi subhanallah, istri ini, ibu saya menceritakan, istri ini bisa merubah kehidupan suaminya. Sampai di antara cerita, demi Allah, kata gurunya sama ibu saya, demi Allah, tak pernah suami saya membagi pakaian kecuali tangan saya yang memberikan pakaian itu. Dan tidak pernah dia keluar rumah sebelum saya yang bawain sandalnya atau sepatunya, habis saya bersihin dan saya taruh di depan kakinya dan saya cium kakinya. Sampai lama-lama subhanallah suaminya berubah. Sekarang suaminya malah menjadi ulama, padahal dia sepertinya biasa-biasa saja. Kemarin ada yang datang ke rumah, seorang istri curhat, banyak masalah sama suaminya. Saya jujur saja bertanya, kamu apa? Ini masalah suami. Terus kamu bagaimana? Dan habis saya menceritakan bagaimana posisi seorang wanita salih, nangis dia. Malah dia berkata, jujur saja saya tidak pernah berlaku hal itu sama suami saya. Ya fantas suaminya mau lari dari rumah. Kalau di luar rumah ada undangan atau acara, Masya Allah cantiknya luar biasa, malah bisa menggoda banyak orang. Tapi suaminya tidak bisa digoda. Kenapa kita membiarkan suami digoda sama orang lain, yang semestinya kita sebagai istri yang menggoda suami? Tahu enggak cara goda? Godaannya tahu, digoda. Bagaimana coba lihat macam cara orang, wanita yang di luar menggoda suami kita, kita menjadi lebih baik. Ini kan suami kita, jadi harus kita lebih pintar menggoda dia. Dengan kata, lewat SMS, lewat apa saja. Biarpun sekali-kali dia masuk kamar tidur, kita kagetin dia dalam keadaan telanjang. Manjahin suaminya, manjahin dia, supaya terisi ini mata. Biar buas sebuasnya mata ini. Jangan sampai dia melihat di luar. Ternyata dia suka picitan, picitin dia setiap hari. Kalau bisa picitin dia dengan cara seksi biar dia puas. Ya apa salahnya? Ini kan suami istri. Ini suami istri. Dari sisi perkataan, dari sisi perbuatan. Anda dengar, suami saya suka karaoke. Bikin karaoke di kamar tidur. Biar dia tidak keluar cari kemana-mana. Inilah kelebihan istri yang bisa pintar bagaimana menarik perhatian suaminya. Saya kenal satu orang, subhanallah, istrinya hebat. Sampai kalau saya mengajak kemana-mana, dia malah, maaf Ustaz, saya mau pulang ke rumah. Saya bilang, mau apain ke rumah? Rindu sama istri saya.
Weh, saya bilang ada cerita di kata rindu itu. Inilah kelebihan seorang istri, apalagi di Indonesia. Banyak masalah, banyak godaannya. Karena kalau di sana, di Madinah, kan semua wanita tertutup. Mana bisa kita lihat. Malah kalau dilihat wanita tertutup sama kambing tertutup, dah bisa bedakan mana wanita sama mana kambing. Kan sama-sama tertutup, hanya terlihat mata. Pernah terjadi seperti itu. Tapi kalau di Indonesia bagaimana? Malah kita tidak bisa tahu mana yang muslimah sama mana yang non muslimah. Malah kadang-kadang melihat pahanya kelihatan semua, Masya Allah. Bukan Masya Allah, na'udzubillah. Habis sudah terlihat semua, malah saya bingung mau ucapkan salam atau apa. Malah dia duluan, Assalamualaikum Syekh, boleh foto enggak? Enggak boleh. Tidak boleh. Sebelum saya jawab salam, saya bilang tidak boleh. Masa begini keadaannya mau foto sama saya lagi? Astagfirullah. Inilah keadaan Indonesia. Kewajiban seorang istri berfikir. Sekarang istrinya berfikir, oh ya Allah, di kantor godaan, di jalan godaan, di mana-mana godaan, di masjid pun godaan. Bagaimana sekarang? Apa yang saya harus lakukan supaya dia... Jadi maksud saya, tak boleh istri merasa bosan sama suami. Kalau bisa masuk dalam fikirannya, dia suka apa, ingin apa, ditutupi keinginannya. Supaya jangan dia fikir macam, fikir pun tak boleh. Itu kelebihan istri. Tak boleh suaminya berfikir macam-macam. Ya, ini kan kembali kepada kemampuan kita. Tapi dalam nawaitu kita mau jadi seperti itu, insya Allah saya jamin suaminya akan menjadi. Kalau tidak ada rasa takut sama Allah dan takwa, pasti lama-lama akan rasa malu menghargai perjuangan istrinya. Begitu, Masya Allah, luar biasa kesalehannya. Malu. Apa yang membuat dia cari di luar? Istrinya tidak mempuaskan, istrinya tidak memperhatikan. Ternyata orang di luar bisa goda dengan kata-kata yang manis. Halo mas, tambah ganteng dong. Tapi kalau coba istrinya yang selalu SMS duluan, melihat SMS yang lain dihapus, tidak pernah diperhatiin, tidak pernah diresponin, karena dia tahu istrinya jauh lebih hebat. Oleh karena itu jamaah sekalian, saya, ya Allah, betul-betul saya mendoakan semua yang berkeluarga, yang berumah tangga, semoga insya-Allah terus sakinah mawaddah rahmah. Tapi mohon maaf, sakinah mawaddah rahmah itu tidak bisa datang dengan doa. Harus ada usaha dari dua-duanya, bukan hanya dari istri. Jadi saya mohon maaf tidak memberatkan ibu-ibu saja. Semua sama-sama berusaha. Dan wal kalimatu thayyibatu sadaqah, bersabda Rasul, perkataan baik itu sedekah. Sekeras apapun suami kita, dengan kata yang lembut istrinya akan Allah pecahkan kekerasan itu. Dan sebaliknya, sebagaimana kekerasan istri dengan perkataan yang lembut daripada suami, akan Allah pecahkan kekerasan itu. Itulah yang baru kita hidup enak, nikmat. Dan harus ingat satu hal, kita di dunia ini hidup sementara. Nikmatilah berumah tangga, nikmatilah di rumah tangga, karena ini hidup sebentar. Besok kita meninggal dunia. Nanti kalau kita meninggalkan nama yang baik akan didoakan. Kalau meninggalkan nama yang buruk akan didoakan sebagai celaka lagi di akhirat. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah jamaah. Ya, jadi beruntung nih bapak-bapak yang ibu-ibunya hadir. Insyaallah pulang akan ada sensasi baru. Sayang istri saya yang hadir malam ini. Kalau hadir pulang pasti ada sensasi baru. Baik jamaah, tidak ada habis-habisnya kalau kita berbicara tentang keluarga. Semoga kita semua bagi yang sudah nikah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan selanjutnya pertanyaan mengenai seorang mu'alaf, Syekh. Apakah benar seseorang yang baru masuk Islam, dosa-dosa yang lalu dihapuskan? Bukankah segala perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat? Mohon berikan dari Syekh. Memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Al-Islamu yajubbu ma qablah wat-taubatu tajubbu ma qablaha. Islam itu begitu orang masuk Islam akan dihapus semua dosa lalu, tidak ditanggungjawab nanti di hadapan Allah. Semuanya, besar maupun kecil. Kalau begitu dia masuk, inilah keutamaan Islam. Begitu orang masuk Islam, sudah menjadi seperti anak yang baru dilahirkan, tidak berdosa. Kemudian kalau dia bertaubat, termasuk juga dengan taubat, kecuali taubat dengan hak-hak yang terkait dengan manusia. Misal, dia taubat dari minum khamar, dia taubat dari zina, dia taubat dari riba, dia taubat dari maling, mencuri, macam-macam. Tapi ternyata di antara dosa-dosanya dia pernah pinjam uang sama orang. Kalau urusan hak Allah, Allah maafkan. Tapi masih terkait hak orang, Allah tidak akan ikut campur sampai orang itu mengikhlaskan atau kita lunaskan. Tapi ternyata tidak ada hak-hak menzalimi orang lain, kecuali hanya sebatas caci maki. Begitu saya mau taubat, tapi saya ingat, ya Allah, saya pernah caci maki ustaz ini, terus bagaimana? Tak perlu datang ke ustaz, ustaz, mohon dimaafkan, ikhlasin dunia akhirat, saya pernah semalam caci maki lo ya. Tak perlu datang ke ustaz minta seperti itu. Udah, kalau memang kita tahu diri pernah mencaci maki orang, tak perlu datang ke orang itu, saya kemarin sudah caci maki. Malah bertambah marah, kenapa caci maki saya? Bertambah masalah. Hukum Islam bagaimana? Saya merasa taubat, sudah sadar, tapi saya masih agak sedikit tidak enak di hati saya karena saya kemarin mencaci maki ibu ini. Apakah saya perlu minta maaf sama dia? Tidak perlu. Bagaimana balasannya supaya Allah ampuni dosa? Karena ada kaitan dengan hak orang, didoakan. Berapa hari caci maki dia? 3 hari, doakan 3 hari, Allah ampuni dosa itu. Tapi kalau ada hal haknya manusiawi, misal kita pinjam uang, kita ambil hartanya, kita ambil sesuatu, itu harus dikembalikan. Kalau merasa malu, kalau dikembalikan langsung ditahu nanti, ternyata ibu yang curi HP saya ya. Kalau khawatir ada masalah lebih besar lagi, boleh dibungkus, dikirim ke alamat rumahnya tanpa anda tunjukkan mukanya. Itu berarti sudah anda antarkan haknya. Tapi ternyata orang itu yang kita minta dikembalikan haknya tidak ada, sudah tidak tahu apakah dia meninggal atau dia pindah ke kota lain. Bagaimana saya bisa kembalikan HP-nya yang pernah saya curi? Ya udah, sedekahkan saja. Berapa kira-kira nilainya? Nawaitu, sedekah itu atas nama orang itu. Karena kita tidak tahu di mana dan bagaimana bisa ketemu. Dan terkait tadi soal rumah tangga, kemarin yang ibu itu habis saya berikan solusi Islam, alhamdulillah kemarin beliau telefon saya, Masya Allah, ternyata nikmat berumah tangga Ustaz. Banyak hal yang dia rubah sama suaminya, Masya Allah, ada sekarang banyak perhatian juga dari suaminya. Ternyata subhanallah memang Islam itu yang terindah. Oleh karena itu yang mau curhat silahkan sama saya, nanti saya insya Allah bantu. Ya. Dan selanjutnya masih mengenai tentang hukum, penanya selanjutnya yaitu mengenai tentang hukum menggunakan wig atau rambut palsu dan juga bulu mata palsu, apa hukumnya, dan apabila dilarang oleh syariat Islam di kampung Purbalingga ada pabrik wig dan juga bulu mata palsu, banyak masyarakat yang dari pabrik tersebut, bagaimana hukumnya? Syekh, mohon penjelasan. Maksudnya rambut palsu, rambut kepala maksudnya laki-laki perempuan atau perempuan? Ada laki-laki juga. Ada yang botak kan, biar tidak boleh. Rambut palsu tidak boleh kecuali wanita itu dalam kondisi sakit. Misal sakit, akibat sakitnya apa, ya mungkin karena macam na'udzubillah kanker, mudah-mudahan Allah sembuhkan semua yang sakit kanker atau sakit apa saja, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah SWT lahir batin.
Jadi yang punya penyakit yang mengakibatkan rontok rambutnya sampai habis, boleh dia pakai. Tapi kalau untuk berhiasan sana dah boleh. Dah boleh. Apalagi yang mensambungkan, ada sekarang model sambungan ya. Jadi dia bagian rambut belakang biar kelihatan panjang. Itu malah ada ancaman hadis Rasulullah SAW, dila'nati. La'anallahu al-wasilah wal-musilah wal-mustawsilah. Dila'nati Allah subhanahu wa ta'ala. Dila'nati juga ancaman. Kalau kata la'nati, dila'nati Allah, berarti keluar dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahaya. Apalagi yang alisnya yang dicukur atau dirapiin atau apa, itu dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. La'anallah namisah, dilaknati Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah SAW, yang mencukur alisnya atau dirapikan atau biar ketanya nampaknya cantik. Yang dibolehkan orang-orang yang alisnya ya kelihatannya banyak kayak, kalau dilihat muka berubah malah kayak laki-laki, karena alisnya terlalu besar, double ya. Itu baru dibolehkan oleh agama sebatas untuk menghilangkan kejelekan itu, tapi bukan untuk menarik perhatian supaya terlihat lebih cantik, nampilannya lebih bagus. Kalau untuk menarik perhatian orang, itu dosanya sendiri. Tapi terus bagaimana wanita? Wanita boleh berjantikan untuk seorang suami, bukan untuk orang di luar. Wallahu ta'ala. Dan selanjutnya mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir saya, karena waktu sudah 1 jam. Kita akan kembali lanjutkan dalam sesi selanjutnya, yaitu mengenai tentang penafsiran dari ayat surat Al-Mulk ayat 5 yang walaqad zayyana as-samaa'a dunya bi masabiha wa ja'alna rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Yang dipertanyakan adalah wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, kami jadikan bintang-bintang itu untuk pelempar syaitan. Tolong mentafsirkan Syekh tentang ayat tersebut, apakah benar bintang-bintang menjadi alat untuk melempar syaitan? Terima kasih. Sebelum turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bangsa syaitan dan jin mampu mencuri takdir. Artinya apa? Syaitan itu saling bantu untuk menaik sampai ke langit, dan mereka bisa mendengar bisikan malaikat menyebut soal seorang mau mati hari ini, atau seorang akan jadi begini atau begitu. Itu kerjasama dengan tukang-tukang sihir, dukun apa segala yang lain-lain, karena mereka dibantu oleh jin untuk mengambil, istilahnya kalau bahasa kita, biodata seorang. Jadi kalau kita datang ke orang, misal dukun ya, ternyata dia tahu nama kita, dia tahu ibu kita, dia tahu keluarga kita. Jangan-jangan oh ini hebat. Bukan hebat, syaitan bantu. Syaitan, karena setiap manusia kan punya syaitan. Kalau kita selalu berlindung kepada Allah, akan Allah jauhkan dari godaan syaitan itu. Tapi dalam kehidupan kita mereka tahu, jadi saling memberi info dari syaitan ke syaitan lain. Oleh kerana itu ada kelebihan. Tapi subhanallah, dengan barakahnya turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu Rasulullah SAW menjadi nabi, tidak boleh lagi syaitan memiliki kemampuan mendengar bisikan malaikat yang ada di langit. Jadi mereka setiap saling bantu dan naik sampai ke langit itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang itu adalah menjadi lembaran api yang membakarkan mereka. Malah ada satu riwayat, masuk dalam mulutnya jin yang paling atas, keluar dari dubur jin yang paling bawah. Berarti akan terbakar semuanya. Itu maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa ini mulai terjadi sesudah Rasul. Artinya sesudah wahyu pertama kepada Rasulullah SAW, Allah tidak mengizinkan lagi, sebagaimana juga penjelasan lebih lengkap di surah As-Saffat. Was-saffati saffa, faz-zajati zajra, fal-mulqiyati dzikra, innama tu'aduna lawaqi'. Jadi ayatnya di situ menjelaskan di surah As-Saffat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bintang di langit itu menjadi lembaran api buat membakarkan syaitan dan jin yang berani mengambil
dari bisikan-bisikan suara malaikat. Dan di Allah SWT menjadikan bintang itu melindungi langit ya. Jadi tugasnya bintang itu ada dua, sebagaimana dijelaskan di ayat itu. Dijadikan sebagai hiasan, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ja'alna fis samai buruj zayyannaha lin-nadhirin, sebagai hiasan dan juga sekaligus membagi perlindungan dari kejahatan dan keburukan jin dan syaitan. Jadi bagi manusia yang melihat ke atas kan melihat bintangnya berarti hiasan, terang, cahaya, bersinar. Tapi bagi bangsa jin dan syaitan bahaya bagi mereka, malah bisa menjadi lembaran bagi mereka yang terbakar sampai habis. Dan itulah berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga berkahnya Al-Quran. Berkahnya Al-Quran. Dan insyaallah pertemuan mudah-mudahan ada kesempatan bertemu, karena kita masih membahas sejarah Al-Quran. Insyaallah hari Rabu yang akan datang saya akan berikan kepada ibu amalan-amalan yang insyaallah sangat bermanfaat daripada Al-Quran. Di antaranya 7 ayat perlindungan, 7 ayat perlindungan yang akan diselamatkan dari godaan jin, dari godaan sihir, syaitan, godaan manusia, iri, hasud, apa saja. Itu ada 7 ayat, kumpulan 7 ayat, namanya As-Sab'ul Munjiyat. 7 ayat yang akan melamatkan kita lahir batin dari segala macam-macam ujian atau macam-macam musibah yang kita takuti, termasuk dalam hati kita, fikiran kita. InsyaAllah sangat bermanfaat. Dan ayat-ayat yang lain InsyaAllah Rabu' yang akan datang, tolong sekali lagi bawakan buku tulisan, supaya InsyaAllah kita akan terangkan banyak hal yang masih terkait dalam sejarah Al-Quran. Nanti InsyaAllah akan masuk dalam kisah-kisah, cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kami selalu mendoakan untuk anda semua, semoga insyaallah senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, anak salih salihah, senantiasa orang tuanya mendapatkan ridha Allah, orang tua yang senantiasa diselamatkan oleh Allah dunia akhirat. Dan juga sebagai anak-anak, mudah-mudahan Allah jadikan anak cucu kita salih salihah yang menjaga nama baik keluarganya, yang menenangkan hati kedua orang tuanya, yang mendapatkan diselamatkan dunia akhirat. Mudah-mudahan semua yang hadir diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya. Mudah-mudahan diberikan kemuliaan sama-sama bertemu lagi di surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami belajari malam ini menjadi bermanfaat bagi kami, menambah wawasan ilmu, menambah wawasan taqwa, menambah bagi kami menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang ikhlas, hamba yang tawadhu, hamba yang senantiasa berjuang untuk mencari ridha-Mu ya Allah. Karena sisa umur hidup kami tidak mengetahui berapa sisa umur hidup kami. Ya Allah, jadikan sisa umur hidup kami yang terbaik bagi kami, agar kami mendapatkan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.